Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua sudah bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya untuk memulai kegiatan kita hari ini bisa dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terus semuanya apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya udah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah. Belum pernah. Oke, jadi di sini kakak akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu satu kegiatan yang ada di bimbingan konseling dilakukan dengan dinamika kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri untuk memberikan atau mendapatkan informasi-informasi kepada teman-teman sekalian dengan topik-topik tertentu. Dan di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas yang perlu kita tahu. Dan tentunya untuk memperlancar kegiatan kita. Pertama ada asas kenormatifan yang dimana itu digunakan untuk kegiatan kita agar berjalan lancar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apabila ada dalam diskusi ada satu hal misalnya tentang informasi-informasi yang pribadi, nah itu kita rahasiakan secara bersama dan hanya anggota kelompok yang mengetahuinya dan tidak disebarluaskan kepada di luar dari anggota kelompok, seperti itu. Yang ketiga ada asas kekinian, yaitu kita melakukan diskusi dengan topik-topik yang kekinian. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, untuk pertama-tama mungkin kita akan perkenalan dulu. Semuanya nanti perkenalannya silahkan sebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan warna kesukaan. Ini saya contohkan ya. Nama saya Melania Febiudi Mardanti, bisa dipanggil Mela. Warna kesukaan saya biru, seperti itu. Boleh dimulai dulu dari Syifa siapa nih? Syifa Umami, boleh? Ya. Jadi nama saya Syifa Umami, dipanggil Syifa, warna kesukaan coklat. Iya, bagus. Selanjutnya boleh Hairatunisa. Yang tadi, Kak? Nama lengkap, nama panggilan, sama warna kesukaan. Nama panggilan bisa Nisa, bisa Khaira, bisa banyak lagi, Kak. Iya. Warna kesukaan merah. Ya, boleh. Hitam. Ya, bagus. Selanjutnya si Nursyifa. Nama Arsyifa, biasa dipanggil Ipa. Itu warna kesukaan hitam. Gina, yang terakhir. Nama saya Gina Fadia Anandawayari. Nama panggilan bisa Gina, bisa Caca, bisa Fadia. Oh, banyak. Ya, bagus. Oke, semuanya sini sudah perkenalan diri, sudah tahu masing-masing ya nama-nama teman-temannya. Nah, di sini saya sebagai ketua pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dalam kegiatan ini nanti kita akan mendiskusikan mengenai pergaulan bebas atau penakalan remaja. Sudah siap semuanya buat masuk ke topiknya? Siap. Siap. Ya, baik. Oke. Yang pertama-tama, ada yang tahu nggak sih pergaulan bebas atau kenakalan remaja itu
yang seperti apa? Boleh masing-masing mengeluarkan pendapatnya? Kayak contohnya itu Iya, bisa. Contohnya atau yang diketahui dari pergaulan bebas itu seperti apa? mabuk-mabukan, Ya, Sipa. ya, Mabuk-mabuk. aturan, tawuran, Ya, boleh. Gina, apa? tawuran tadi Kak. Ya, Sinisa. Pacaran apa? Pacaran bisa mungkin menyalahi aturan kalau misalnya berlebihan. Ya. Jadi di sini Gina. kayak gitu saya akan menjelaskan tentang sebelumnya akan menjelaskan sedikit tentang pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Jadi pergaulan bebas itu saat ini identik dengan hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan kita, khususnya pada agama kita seperti narkoba, seks bebas, ataupun tawuran, pemakaian seperti uh, yang jarum suntik seperti itu merupakan hal-hal yang menyimpang. Lalu kira-kira dari berbagai macam pergaulan bebas ini yang paling sering terjerumus atau yang paling sering melakukan hal-hal tersebut tuh biasanya siapa? Ada yang boleh Remaja. Remaja. Yang lainnya? Yang biasa terjerumus tuh kalau orang lagi stres gitu Kak, biasanya terjerumusnya ke mabuk-mabukan, obatan, narkotika. Ya. Ya benar, tadi kata teman-teman banyak yang biasanya terjerumus atau sering melakukan tindakan-tindakan ini yaitu adalah remaja. Kenapa? Karena pada saat remaja mereka ini masih dalam pencarian jati diri mereka, sehingga banyak dari para remaja-remaja ini yang melakukan satu hal-hal yang ingin mencoba-coba untuk mengetahui diri mereka ini apa gitu. Ini seperti apa karena rasa ingin tahunya itu masih tinggi dan sering mencoba-coba hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti itu. Untuk itu dampak dari pergaulan bebas ini ada yang tahu nggak apa? Kalau dampak pergaulan bebas. Iya. Kalau yang melakukan seks bebas tuh biasanya kayak terdampak kayak penyakit kelamin, habis itu hamil di luar nikah. Iya. Bukan tuh pas lagi kada sadar diri tuh bisa melukai orang lain. Iya, benar banget sih, Pak. Yang lainnya gimana? Yang lainnya dampaknya tuh kayak orang tua tuh loh Kak, jadi kayak tahu anak jauhin teman. Ya, Iya. Jadi menurut teman-teman semua tadi dampak dari pergaulan bebas ini yaitu banyak dampaknya sangat berdampak besar pada diri sendiri ya, utamanya karena itu bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain, bisa berdampak yang besar pada diri tidak memiliki teman ataupun apa tadi? Apa kata Syifa tadi? Apa namanya? Hamil di luar nikah, habis itu bisa jadi penyakit kelamin kalau yang melakukan bebas. Iya, terus bisa mengecewakan orang tua sehingga karena anak merupakan kebanggaan dari orang tua, jadi apabila ada melakukan hal-hal yang di luar aturan atau menyimpang seperti itu, pasti orang tua akan kecewa. Lalu
Menurut kalian penting nggak sih untuk mengetahui tentang apa itu pergaulan bebas atau kenakalan remaja? Penting, Kak. Penting, kenapa tuh? Sangat penting. Kenapa bisa penting? Karena Kita harus tahu batas-batas kelakuan remaja itu ya. ya benar. Dari perilaku pergaulan bebas, Kak. Ya, jadi benar yang teman-teman sampaikan tadi, kita penting buat mengetahui apa itu atau bagaimana pergaulan bebas karena dari pengetahuan yang kita punya, kita bisa memilih mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Jadi kita dalam pergaulan bisa memilih baik itu memilih teman atau memilih lingkungan kita, seperti itu. Kalau dari penyebabnya dari pergaulan bebas biasanya apa sih yang kalian tahu penyebab orang bisa melakukan pergaulan bebas itu seperti narkoba atau tawuran, jadi seks bebas? Dari bisa karena broken home di rumah, jadi mencari kebahagiaan di luar namun menjalani masalah keluarga. Ya. Suka tahu yang tinggi, ingin tahu yang tinggi, jadinya tuh mencoba-coba. Nah, ya benar banget semuanya. Jadi karena dari faktor-faktor tersebut seperti teman, lingkungan, atau rasa ingin tahu dari diri yang membuat banyaknya misalnya remaja melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, sehingga pentingnya kita untuk diri kita sendiri menjaga diri kita dari lingkungan atau pertemanan yang tidak baik. Seperti itu ya. Oke, semuanya di sini sepertinya sudah tahu banyak tentang pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Untuk itu, apakah sudah tahu gimana sih caranya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas ini? berteman dengan orang yang baik, memilih teman yang mana yang baik dan yang mana membawa diri kita ke arah yang tidak baik. Iya, bagus. Lebih kepada Allah, Iya. terhindar dari perilaku yang tidak baik. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, benar banget yang dibilang tadi. Kita sangat perlu tahu bagaimana cara untuk terhindar dari pergaulan bebas, seperti mendekatkan diri kepada Allah ataupun Tuhan, memilih-milih teman, lingkungan yang baik untuk diri kita. Terus pembelajaran agama yang baik sehingga kita bisa tahu bagaimana pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Oke, kayaknya nih udah pada tegang-tegang. Gimana kalau kita main game dulu? Ada yang mau main game? Game apa, Kak? Nih, ini namanya game konsentrasi. Seperti biasa, nanti kakak akan menyebutkan misalnya hidung. Tapi yang kakak pegang mata. Tapi kalian harus benar sesuai yang kakak sebutin. Oke? Siap semua? Stabil, Kak. Ya, kada apa-apa. Yang kada stabil jaringannya. Kita mulai ya. Hidung. Ya, lagi bener gak tuh semuanya? Sekali lagi. Mulut. Telinga. Mata.
Ya, bener nggak tuh? Benar kakak. Dagu. Ya, bener dagu. Kakak yang bener. Apa? Ada yang gangguan jaringannya. Ya sudah, Bapak. Ya itu sedikit permainan kita supaya nggak terlalu stres atau nggak terlalu tegang gitu ya. Oke, semuanya, apakah di sini pernah ada kayak tahu atau ada mungkin yang pernah mengalami masuk ke pergaulan bebas atau kenakalan remaja? Alhamdulillah sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman semuanya ya. Aman semuanya. Semoga selalu aman dan tidak mengikut-ikut hal-hal yang seperti itu. Mungkin di sini kita bisa untuk memaksimalkan, kita bisa berkomitmen pada diri kita sendiri. Jadi kita bilang pada diri kita seperti ini. Saya contohkan ya, saya berkomitmen untuk tidak melakukan tawuran seperti itu. Boleh masing-masing atau yang sebagainya. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan seks bebas atau saya berkomitmen untuk tidak memakai narkoba. Seperti itu. Boleh masing-masing. Dari Gina. Contoh lagi saya nih kak. Bilang untuk berkomitmen, saya berkomitmen untuk tidak memakai narkoba, misalnya seperti itu. Saya berkomitmen untuk tidak apa? Ya. Dan saya berkomitmen untuk tidak bertawuran. Sekali aja boleh. Ya. Siva Umami. Ya, saya berkomitmen tidak akan pernah melakukan seks bebas. Nursipa. Berkomitmen untuk tidak akan melakukan seks bebas, tidak akan mengonsumsi narkoba dan minuman-minuman beralkohol. Iya, bagus. Terakhir Nisa. Nisa? Bilang saya berkomitmen. Suara itu potong-potong kayak ada jelas. Oh iya, ya nggak apa-apa. Bilang saya berkomitmen untuk tidak melakukan seks bebas atau saya berkomitmen untuk tidak memakai narkoba. Kedengaran sih Pak? Pak Nisa. Saya berkomitmen untuk tidak memakai narkoba. Kayak itu kakak? Iya benar. Oke, bagus. Di sini berarti semuanya sudah berkomitmen. Ya benar Nisa. Berkomitmen, berjanji pada diri. Iya, nggak apa-apa. Berjanji pada diri untuk tidak melakukan hal-hal dari yang pergaulan bebas tadi. Jadi mungkin kita sudah di penghujung akhir kegiatan. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai hal yang kita bahas tadi. Jadi, pergaulan bebas ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan remaja, yaitu kegiatan-kegiatan menyimpang yang tidak baik, seperti itu seperti narkoba, seks bebas, keluar
clubbing ataupun, tawuran, itu merupakan pergaulan bebas dan banyak penyebabnya dimulai dari faktor lingkungan, teman-teman, dan bisa dari faktor keluarga dan yang lainnya. Untuk cara mengatasinya, sebagian kita bisa menjaga diri dengan mendekatkan diri kepada Allah atau Yang Maha Kuasa atau banyak mengetahui tentang bagaimana itu pergaulan bebas, mencari informasi-informasi agar kita sendiri tetap tahu dan tidak terbodohi dari omongan-omongan orang yang lainnya, sehingga tahu dengan kebenarannya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman sekalian, boleh sini Kakak minta mungkin saran atau kritik tentang kegiatan kita hari ini bagaimana? Ada saran kritik lancar, alhamdulillah kayak lancar aja Kak. Alhamdulillah. Mudah aja dipahami juga Kak. Alhamdulillah. Apa yang didapatkan dari kegiatan kita ini, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami Kak. Ya, alhamdulillah semuanya berarti bisa memahami dari kegiatan kita ini dan semoga kegiatan kita ini bisa diterapkan atau ditanamkan dalam diri dengan topik yang kita bahas tadi. Kalau begitu mungkin kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari Kakak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.